Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, telah menorehkan sejarah panjang di dunia perminyakan. Semburan minyak bumi pertama yang komersial di Indonesia ditemukan di Telaga Said, Langkat, Sumatera Utara. Dari sinilah dimulai langkah awal perjalanan perminyakan yang mengubah arah perekonomian Indonesia. Inilah sumur Telaga Tunggal 1 kita, yaitu sumur minyak pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1885. Melalui perusahaan energi, negara hadir untuk membangun Indonesia. Di beberapa tahun terakhir ini, kita fokus kepada teman-teman disabilitas. Memberikan semangat dan energi untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat. Inilah potret energi membangun negeri. Tahun 1859, sumur minyak pertama di dunia ditemukan di Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Kolonel Edwin L. Drake. Penemuan ini menandai dimulainya industri pengolahan minyak modern di dunia. 26 tahun berselang, pada 15 Juni 1885, ditemukan sumur minyak komersial pertama di Indonesia. Ladang minyak komersial ini ditemukan di Desa Telaga Said, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh seorang ahli tembakau berkebangsaan Belanda bernama Aiko Jansson Seilker. Sumur yang diberi nama Telaga Tunggal 1 ini berproduksi selama 50 tahun dan telah menghasilkan minyak mentah sebesar 7 juta barel. Penemuan ini menjadi awal kelahiran industri migas di Indonesia. Bahkan menurut literatur juga bukan hanya pertama di Indonesia, tapi itu nomor 2 tertua di dunia, ya, sumur minyak itu. Jadi itu yang perlu ditekankan. Sebelum Timur Tengah, sebelum Saudi, Iran, Irak punya sumur bor, Indonesia lewat Telaga Said sudah punya sumur bor eksplorasi minyak tertua kedua di dunia. Untuk itu, ikuti perjalanan saya menjejak kisah perjuangan Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya di tanah Sumatera. Perjalanan kali ini saya mulai dengan mengunjungi kantor Pertamina Eksplorasi Produksi Field Pangkalan Susu yang ada di Langkat, Sumatera Utara. Lokasinya berjarak sekitar 109 km dari kota Medan. Kawasan ini menjadi saksi bisu di mana pada tahun 1898 dibangun pelabuhan minyak pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan segala fasilitas dan sarana pendukungnya. Di sini, saya bertemu dengan Sufratman, kepala bagian produksi yang sudah mengabdikan dirinya selama 15 tahun. Iya, Bapak, saya pengen tahu tentang aktivitas di Pangkalan Susu dulu nih saat ini. Sudah seperti apa Pak kalau Pangkalan Susu hari ini yang kita tahu kan ini sebagai salah satu field tertua juga di Indonesia, ya Iya, kan Pak? benar. Gimana aktivitasnya hari ini Pak? Iya, alhamdulillah masih di Pangkalan Susu ini ya masih operasional Pak ya. Operasional yaitu menghasilkan produksi minyak dan gas Pak ya. Oh baik, Ya. jadi sekarang juga masih eksplorasi juga dan produksi ya Pak ya? Masih alhamdulillah masih produksi minyak dan gas. Saat ini, hasil produksi minyak mentah Pertamina EP Field Pangkalan Susu berada di sekitar 250 barel per hari. Nah ini yang menarik juga nih, Pangkalan Susu sebagai salah satu field dan juga sumur pertama yang
ditemukannya minyak dan gas bumi di Indonesia. Benar ya Pak ya? Benar. Kalau untuk mengetahui sejarah perminyakan atau sejarahnya minyak sumur berminyak ada di Indonesia ini, bisa kita nanti ke ini ya, ke salah satu dulu karyawan kita, yaitu Pak selaku humas dulu ya, Pak Freddy. Freddy Ilhamsyah adalah seorang wartawan senior yang banyak menggali informasi tentang sejarah maupun perkembangan industri migas di tanah air. Pada tahun 2008, Freddy direkrut oleh Pertamina Field Pangkalan Susu untuk mengisi posisi sebagai humas bidang publikasi dan dokumentasi. Jadi kalau sepanjang yang sudah Bapak cari tahu informasinya atau yang Bapak tulis, memang benar ya Pak? Pertama sekali penemuan minyak dan gas bumi itu ada di sini, Pangkalan Susu di Telaga Said. Sebetulnya bukan di sini, Jawa. Oke. Tapi hasilnya tidak komersial. Jadi yang pertama yang terbanyak dapatnya di Langkat. Ya, berdasarkan catatan sejarah dalam buku berjudul Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia yang diterbitkan pada tahun 2016, dari sisi keberhasilan eksplorasi, sumur Maja 1 yang berlokasi di Majalengka, Jawa Barat, yang dibor pada Desember 1871, memang menjadi sumur taruhan atau wildcat pertama. Namun secara ekonomis, lokasi Telaga Tunggal 1 yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang ditemukan pada tahun 1885, tercatat dalam sejarah migas Indonesia sebagai sumur minyak pertama yang komersial di Indonesia. Cek laboratorium, rupanya betul. Minyak yang terbaik mutunya di Hindia Belanda. Nah itulah mulailah digali tuh sekitar 121 meter nyembur minyak. Nah itu berlaku sampai istilahnya waktu saya masih kerja sampai pensiun itu masih ada minyaknya. Ya, kita udah siap ngobrol tadi ya Pak. Banyak pengetahuan dan wawasan yang baru yang kita dapat dari sejarah pengeboran minyak pertama di Indonesia yang ada di Telaga Said. Dan selanjutnya kita akan langsung melihat nih ya Pak. Kita akan ke lokasi yang sekarang katanya sudah dipugar dan udah jadi monumen ya Pak ya. Dan kita akan langsung lihat ke sana. Dari EP Field Pangkalan Susu menuju sumur minyak Telaga Said membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Sedangkan dari kota Medan, Sumatera Utara, titik sumur ini berjarak sekitar 110 km. Jalan lagi kayak gini. Ya pemirsa, kita udah sampai di lokasi dan seperti yang Anda lihat di belakang itu udah ada plang yang bertuliskan di sini telah dibor ya sumur minyak pertama di Indonesia, dan ini tuh lokasinya kita ada di Telaga Tunggal ya Pak ya. Yuk kita ke dalam. Inilah sumur Telaga Tunggal 1 kita, yaitu sumur minyak pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1908 Jadi ini sumur bor yang pertama sekali, sumur bor yang pertama. yang menandai setelahnya ada banyak sekali eksplorasi dilakukan di Indonesia ya. Benar. Jadi kalau ini nama sumurnya Telaga Tunggal 1, Telaga Tunggal 1. kawasannya Telaga Said. Telaga. Tahun 1882, Aiko Jansson Sailker mendapat informasi dari masyarakat lokal tentang adanya rembesan minyak yang sejak dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Setelah menganalisa kandungan minyak tersebut di Belanda, pada Agustus 1883, Sailker memperoleh konsesi penambangan minyak bumi di Telaga Said dari Sultan Musa, Sultan Langkat yang berkuasa saat itu. Kemudian pada September 1884, Sailker memulai proyek pengeboran sumur bor di kawasan Telaga Said. Akhirnya pada 15 Juni 1885,
saat pahat menyentuh kedalaman 121 meter, terjadi semburan gas yang sangat kuat bersama minyak mentah dan material lainnya. Ya, pertama kita gembira, Telaga Said sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya. Itu satu langkah maju ya. 2023 sudah menjadi cagar budaya, walaupun cagar budaya tingkat kabupaten, tapi kan selangkah lagi menjadi cagar budaya provinsi dan nasional ya. Untuk refleksi bahwa Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pusat pertanian atau tanaman hutan, tapi Indonesia memiliki sejarah ladang minyak yang penting di Indonesia. Oleh karena itu, segera manfaatkan cagar budaya Telaga Said itu menjadi tempat untuk edukasi atau pendidikan. Penemuan minyak bumi di Telaga Said menjadi awal eksplorasi besar-besaran yang dilakukan Belanda di berbagai daerah di Indonesia. Hingga pada tahun 1926, Belanda kembali berhasil menemukan sumur minyak komersial lainnya di daerah rantau Aceh Tamiang. Kesuksesan eksplorasi di Langkat dan Aceh Tamiang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan energi kebanggaan nasional PT Pertamina Persero. Awalnya itu karena sisa-sisa perang, puing-puing itu kehancuran itu di Berandan, asetnya Pertamina di Berandan utamanya, itu Berandan dan sekitarnya itu yang sanggup membenahi itu Angkatan Darat itu. Jadi Pak Nasution yang memerintahkan Ibu Nusro. Nah, beliau itu ditugaskan untuk membenahi itu, memberes-bereskan puing-puing sisa-sisa perang itu. Nah, setelah itu beres untuk produksinya, itulah dicari yang masih ada lapangan-lapangan yang masih berproduksi. Salah satunya rantau itu yang masih bagus. Di situ tentu diperlukan perusahaan yang mengelolanya itu. Jadi Angkatan Darat membentuk itu Pertamina pada tahun 1957 itu. Jadi minyak pertama yang diekspor oleh Pertamina yang untuk menjadi modal perusahaan Pertamina awal-awal itu minyak dari rantau. Perjalanan saya berlanjut mengunjungi lokasi pengoboran minyak tertua lainnya di Indonesia, Rantau Aceh Tamiang. Lokasinya berjarak sekitar 60 km dari Pangkalan Susu. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah sama Mas Hardi. Mas Hardi, makasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas. Dan kita akan coba explore ya untuk melihat bagaimana proses produksi dan pengolahan hingga mendapatkan crude oil ya, Mas ya. Ya. Dan sekarang kita lagi ada di mana, Mas Hardi? Kita berada di klaster sumur produksi sektor Palasimpang Barat, Mas. Oke. Di sini ada beberapa sumur produksi yang beroperasi. Baik, kalau gitu kita langsung lihat. Boleh? Ya. Silakan, Mas. Ditemani oleh Hardi, supervisor fungsi produksi Pertamina EP Rantau Field, di sini saya melihat secara langsung aktivitas sumur-sumur bor yang masih produktif. Bahkan, beberapa di antaranya sudah beroperasi sejak masa penjajahan Belanda. P3 itu panjangannya Pusat Pengumpul Produksi. Pada masa kejayaannya, ladang-ladang minyak yang masuk ke dalam wilayah kerja Rantau Field ini menjadi sumber produksi minyak terbesar di Indonesia. Hingga sekarang, Rantau Field tetap menjadi salah satu lapangan strategis bagi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Untuk melengkapi informasi mengenai aktivitas eksplorasi dan produksi di Rantau Field, saya menemui Edwin Susanto, pejabat sementara manajer Rantau Field.
Ya, pemirsa, sekarang saya sudah ada di kantor besarnya EP Rantau Field ya, dan sudah bersama dengan Pak Edwin. Pak, makasih banyak waktunya. Selamat datang Mas Nanda. Wah, thank you Pak. Kita udah diizinin juga untuk ngelihat-lihat nih aktivitas eksplorasi dan juga apapun ya yang ada di EP Rantau Field. Pak, saya mau tanya-tanya ke Bapak lebih banyak dan pengen ngobrol-ngobrol nih Pak. Boleh, boleh. Kita sambil jalan aja ke Sambil dalam. jalan? Oke, Ayo. baik. Baik, mari Pak. Iya. Terima kasih Mas. Jadi kalau di sini tuh aktivitas kantorannya teman-teman yang di rantau ya Mas? Iya, betul. Lapangan Rantau dan Susu adalah tonggak sejarah perminyakan yang ada di Indonesia. Sumur pertama eksplorasi migas yang ada di Indonesia itu ada di Pangkalan Susu, tepatnya di Brandan, itu dibor tahun 1880-an kalau saya nggak salah. Oke. Dan Rantau menyusul, sumur pertama di Rantau itu 1928. Jadi memang lapangan ini adalah lapangan tonggak sejarah perminyakan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Dan sampai hari ini masih Sampai beroperasi? hari ini alhamdulillah masih berproduksi. Keren sekali. Kalau sekarang Pak, yang masih... Ya, sekarang yang masih produktif itu 72 sumur, itu berkontribusi untuk produksi kita per hari ini di 1.700. Tapi kita punya kemampuan sebenarnya produksi di 2.200. Wah, itu angka yang juga nggak sedikit sebenarnya ya untuk produksi. Untuk kapasitas produksi wilayah kerja perminyakan di Indonesia itu angka yang lumayan besar. Kalau untuk kualitas minyak mentah yang dihasilkan Pak di tanah kita ini? Nah, itu yang sangat menarik. Yeah. Grade minyak kita di utara Sumatera ini, grade-nya itu disebut namanya Katapa. Nah, grade Katapa. Grade Katapa ini adalah grade minyak terbaik di Indonesia karena dia memiliki API di atas 50. 52 itu minyaknya kalau kita lihat secara visual itu bening seperti teh. Serius nih? Ini terbaik di Indonesia? Terbaik di Indonesia, grade minyak kita. Masih di Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya ingin rehat sejenak, mengunjungi sebuah kafe yang dari namanya saja sudah mencuri perhatian. Inklusi Cafe. Kafe yang dibuka pada tahun 2022 ini memiliki desain menarik, modern, dan nyaman. Sesuai namanya, Inklusi Cafe dikelola oleh teman-teman difabel yang terampil, mandiri, dan berdaya. Data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat sekitar 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 9 juta orang yang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi kerja yang rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, stigma sosial, dan diskriminasi di lingkungan kerja. Berangkat dari permasalahan ini, Pertamina EP Field Rantau melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungannya fokus melakukan pendampingan dan pembinaan pada para difabel yang ada di Aceh Tamiang. Apa yang bikin Pertamina sendiri ini juga sangat concern nih terhadap teman-teman difabel ini? Pertama, kalau menurut data ya Mas, di Aceh Tamiang ini nomor 2 komunitas difabel itu terbesar di Aceh. Oh, serius? Jadi nomor 2 satu provinsi, dan dari sanalah kita mulai concern di bidang teman-teman difabel, karena ya kita ngerti sendirilah gitu, banyak eksklusivitas yang terjadi gitu untuk teman-teman difabel ini. Membuka Coffee ini adalah salah satu solusi yang bisa memberdayakan teman-teman difabel juga. Ini masih Asir ya? Ya, ini Mas Yasin. Iya. Halo Mas Asir. Terdapat sekitar 15 orang difabel yang mengikuti pelatihan tentang kopi, dan 5 diantaranya mendapatkan kesempatan mengelola Inklusi Cafe. Yang menarik, di sini kita bisa memesan kopi tanpa suara, menggunakan bahasa isyarat. Tapi jangan khawatir, di setiap menu terdapat panduan bahasa isyarat untuk memudahkan kita berinteraksi dengan teman difabel. Kerjanya tetap sama? Jadi Mas sangat dingin. Ini gini ya? Ini dingin. Makasih. Nah, kalau kita ngobrolin tujuan dari Pertamina sendiri nih, atau goals-nya ya dengan program TJSL ini seperti apa Mas? Ya, goals-nya yang paling utama tentu ya Mas, buat teman-teman biar bisa mandiri ya. Nah, juga ya ikut membantu daerah gitu, untuk membantu Tamiang dalam pembangunan di masyarakat difabelnya itu sendiri gitu. Dan tentu
ya harapan terbesarnya adalah mereka bisa berdaya ya Mas, tanpa bantuan siapa-siapa, ya bisa hidup seperti biasa, seperti masyarakat biasa, diterima di masyarakat, ya mandiri lah gitu intinya Mas. Inklusi Cafe buka setiap hari, mulai dari pukul 10 pagi hingga 11 malam. Cafe ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ramah difabel, seperti petunjuk arah, wastafel, dan toilet yang dirancang khusus untuk memudahkan para penyandang disabilitas. Selain itu, Inklusi Cafe juga menyediakan ruang kerja atau working space bagi pengunjung yang membutuhkan tempat nyaman untuk bekerja. Dari sisi bisnis, Inklusi Cafe dapat menjual sekitar 900 hingga 1000 gelas kopi per bulan dengan omset mencapai 7 hingga 10 juta rupiah. Kini, Inklusi Cafe sudah berusia 2 tahun. Mereka memiliki banyak penikmat kopi setia, seperti anak muda Aceh Tamiang yang satu ini. Pilih Inklusi Cafe ini sebagai tempat tongkrongannya, kenapa Raka? Karena yang pertama tadi emang karena tempatnya emang oke Bang, minumannya juga enak, habis itu juga karena ingin berkontribusi terhadap majunya teman-teman difabel untuk lebih mandiri ke depannya Bang. Kalau Raka sendiri ngelihat keberadaan Inklusi Cafe ini sebenarnya seperti apa sih Raka? Kalau menurut saya pribadi ya Bang, ini cukup inovatif karena kalau menurut saya di Aceh ini masih kurang Bang terhadap memberdayakannya para disabilitas difabel. Mungkin kita tahu tempat kerja mana yang emang mengkhususkan, terkhususnya di Aceh ya Bang, disabilitas ini bisa bekerja di dalamnya. Ini sesuatu yang menarik Bang, menurut saya. Selama di sini nih udah 2 tahun, apa pengalaman yang sudah didapatkan? Biasa ya, banyak yang didapetin di sini. Tapi saya pengen tahu perasaannya Bang Yasir juga nih, gimana nih? Sudah 2 tahun di sini, gimana rasanya Bang Yasir? Baik, terima kasih banyak Bang Ari. Mas Yasir, terima kasih ya. Terima kasih tuh Bang. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jawabnya sama-sama. Oke, sukses terus ya buat abang-abang dua-duanya. Sukses terus. Ngopi di sini buat saya makin peka. Seteguk kopi pertama mengalirkan rasa yang kaya, penuh cinta dalam setiap racikan. Namun lebih dari itu, ada semangat yang terasa. Semangat teman-teman difabel yang tak hanya berusaha, tetapi juga berdiri tegak, mandiri, dan berdaya. Di setiap cangkir ada cerita perjuangan yang menginspirasi. Ini bukan sekedar ngopi, tetapi pengalaman jiwa yang takkan saya temukan di tempat lain. Akhirnya kita jadi tahu bahwa energi tidak hanya memberikan daya bagi kehidupan, tetapi juga membawa perubahan bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.